Thanks Kid. Hai. Hari ini kita ketemu lagi. Kita mau memuji Tuhan sama-sama ya. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Sekali lagi, are you ready? Yes. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Tuhan menciptakan alam semesta. Tuhan menciptakan dunia dan isinya. Dia ciptakan gelap, dia ciptakan terang, dia ciptakan daratan dan lautan. Semua tanaman, bintang dan matahari, semua binatang dan manusia. Dia ciptakan gelap, dia ciptakan terang, dia ciptakan daratan dan lautan. Semua tanaman, bintang dan matahari, semua binatang dan manusia. Semua binatang dan manusia. Semua binatang dan manusia. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Ya Allah baik, Ya Allah baik, Ya Allah baik, Dia baik bagiku. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. He's so good to you. He's so good to me. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, siang hari ini Tuhan kami mau ibadah bersama-sama Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati setiap cerita yang akan kami dengarkan Tuhan. Berikan kami hikmat-Mu biar kami dapat mengerti dan memahaminya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Halo adik-adik, ini dengan kakak Mudi, penyulap yang hebat. Dan hari ini saya akan kasih lihat satu sulap yang hebat. Tapi sebelum itu, saya butuh buku ajaibku. Buku ajaib. Inilah buku ajaib. Dan khasiat buku ini buku sebenarnya kosong, tapi sesuai dengan cerita bisa berubah isinya. Jadi hari ini kita akan bahas satu cerita, yaitu cerita tentang penciptaan. Dan adik-adik pasti sudah tahu, sebelum semua hal ini yang kita bisa lihat ada, sebelumnya tidak ada apapun. Dan tiba-tiba datanglah Tuhan dan Dia berfirman untuk semua itu jadi. Tapi sebelum itu semua kosong. Kayak buku ini. Tidak ada apapun, blank. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Dan Allah berfirman untuk barang-barang itu bisa jadi, dan tiba-tiba jadi. Kita bisa lihat bumi kita, samudra kita, darat kita, semua dah jadi karena firman Allah.
Luar biasa bukan? Tetapi ini belum selesai. Ketika Tuhan melihat semua ciptaannya, dan dia lihat dan dia mengatakan bahwa semua itu adalah baik dan indah. Begitulah cerita penciptaan. Thank you. Kisah ini diambil dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadilah terang. Tuhan melihat terang itu baik, dan dia memisahkan terang dari gelap. Ini adalah siang dan ini adalah malam. Itu adalah hari pertama. Dan kemudian datang petang, dan kemudian keesokan harinya adalah pagi. Jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Itulah hari kedua. Ini hari ketiga. Tuhan melanjutkan ciptaannya. Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Pada saat itu, seluruh air di sekitar berkumpul di satu tempat, dan muncullah tanah kering dari bawah. Inilah tanah, dan inilah laut. Tuhan melihat itu baik. Dia masih punya banyak rencana untuk dikerjakan lebih lanjut. Hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Oh, tahukah apa yang terjadi kemudian? Dengan satu-satunya firman Allah itu, semuanya berubah. Tanah tandus berubah menjadi hutan hijau dalam hitungan detik. Tuhan Sang Pencipta memiliki rencana pasti untuk melakukan tugasnya. Anda tahu, dia adalah seniman paling hebat. Jadi, dia melanjutkan pekerjaannya lebih jauh. Inilah yang terjadi pada hari keempat. Jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Tuhan membuat 2 penerang besar, cahaya yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Ini adalah matahari dan ini adalah bulan. Pada akhirnya Tuhan melihat bahwa ini luar biasa. Bumi tampak begitu indah dengan semua dekorasi dalam berbagai warna. Kemudian mulailah hari kelima. Biarlah air memunculkan banyak makhluk hidup di mana-mana. Biarkan bumi menghasilkan hewan hidup sesuai dengan jenisnya. Burung, sapi, makhluk yang bergerak di sepanjang tanah, dan hewan liar menurut jenisnya sendiri. Wow, ini adalah perubahan luar biasa di seluruh bumi. Sahabat-sahabatku yang terkasih, sungguh mengagumkan melihat keanekaragaman hewan dari yang paling kecil hingga hewan raksasa. Tuhan melihat bahwa semuanya tampak baik dan berfungsi dengan baik sejauh ini. Kemudian tibalah petang yang berarti bahwa ini adalah akhir dari hari kelima. Pada hari keenam,
Tuhan merasakan ada sesuatu yang kurang dalam ciptaannya, dan karena itu Ia memutuskan untuk menciptakan sesuatu yang sama dengan gambar Allah sendiri, yang akan mengendalikan dan mengurus segala hal lain yang telah Ia ciptakan. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling istimewa. Tuhan menciptakan manusia dengan sangat teliti dan penuh kasih karena Dia menciptakan manusia menurut gambarnya sendiri. Aku menciptakan engkau menurut gambarku dan rupaku, dan menempatkanmu menjadi penguasa atas semua yang hidup. Tuhan membawa semua binatang buas dan burung-burung dan semua makhluk hidup dan meminta manusia untuk menamai mereka satu persatu, dan manusia melakukannya. Tuhan menyuruh manusia untuk menguasai semua yang telah Dia ciptakan, dan Dia merasa bahwa manusia adalah ciptaannya yang paling indah. Tuhan melihat semua yang telah Dia buat dan semuanya sangat baik, dan ini adalah akhir dari hari ke-6. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Hari pertama menciptakan terang, hari kedua jadilah cakrawala, hari ketiga menciptakan tumbuhan, semuanya indah di mata Tuhan. Hari keempat jadilah bulan bintang, hari kelima menciptakan binatang, hari keenam jadilah manusia, hari ketujuh Allah memberkatinya. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat melimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Hari lepas hari Tuhan menyediakan berkat melimpah bagi kita semua. Hari lepas hari Tuhan menyertai hidupku aman dalam Tuhan. Hidupku aman dalam Tuhan. Hidupku aman dalam Tuhan. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hai teman-teman, inilah hafalan saya minggu lalu. Tuhan Yesus memberkati. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Kitab Efesus pasal 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hai anak-anak,
anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Amin. Ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Yesus. Haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1 bunyinya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Shalom, nama saya Nadine Graciana. Saya akan mengucapkan ayat hafalan tentang ketaatan yang tertulis di dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Dengarkannya. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Ini hasil gambar dan komitmen saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1 bunyinya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Terima kasih. Halo adik-adik, tadi ceritanya begitu luar biasa sekali. Tapi kita sudah tiba pada akhir cerita ini. Tetapi sebelum kita kemana-mana, ada tugas dari Kakak Mudi. Kalau adik-adik bisa lihat, ini adalah gambar yang Kakak Mudi buat. Bisa lihat? Jadi kalau adik-adik bisa lihat, ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, 5, dan 6. Jadi Kakak Mudi mau minta sama adik-adik kalau bisa menggambar seperti itu dan mewarnai juga. Nanti mesti dibuat video dan kirim ke nomor sini. Videonya nanti mesti menjelaskan tentang cerita penciptaannya dari hari 1 sampai hari 6. Oke, nah tugas sudah selesai. Tapi sekarang adalah waktu untuk ayat hafalan. Jadi Saudari Monik bisa nggak bagikan dulu ayat hafalan? Ini diberikan. Yohanes 1 ayat 3 bunyi demikian. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah
dijadikan. Oke, luar biasa. Dan Kakak Ningsi meminta tolong kalau bisa doa penutupan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah online kami. Kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu, kami sudah mendengarkan ayat hafalan, dan kami juga sudah memuji Engkau lewat pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik. Dah.